Bang Jun sendiri sempat kena denda selama 9 tahun di sini? Sampai sekarang sih belum pernah ya. Belum pernah. Kita orang yang taat aturan ya. Yalah, hamba Tuhan kok. Hamba Tuhan masa melanggar aturan ya? Kita ada hidup dalam hukum-hukum itu kan sudah dari kecil. Iya. Oke, cerita sedikit dong. Awal mula ke Singapura itu kenapa dan mengapa? Nggak tahu ya, dari dulu, dari kecil sih, dari kecil itu aku udah pingin keluar cari pengalaman gitu. Bahkan aku suka dengerin lagu-lagu bahasa Inggris. Aku dari situ belajar bahasa Inggris. Aku suka belajar bahasa Inggris dari lagu-lagu, dari ngomong sama bule gitu. Jadi ada satu keinginan untuk belajar ke luar lah gitu, ke luar negeri gitu. Dan kebetulan dulu aku melihat ada jalan lah sepertinya gitu ke Singapura itu gitu. Tapi walaupun aku belum melihat itu, tapi aku dalam prakteknya itu aku sudah bilangin ke orang suatu saat aku akan ke Singapura. Ke luar negeri, ke Singapura. Ke Singapura. Bahkan Singapura ya. Wow. Walaupun sebelum lulus aku di Bandung itu belum lulus, ada hamba-hamba Tuhan nanya, yes, itu habis kuliah kamu kemana? Aku bilang langsung mau ke Singapura rencananya, Pak. Padahal aku belum ada tanda-tanda, tapi aku perkatakan itu terus. Itu yang menjadi menjadi pengarah aku untuk tetap perkatakan dan mengarah ke sana. Jadi aku melihat kuasa perkataan itu benar-benar terjadi. Sungguh apa yang kita keluarkan dari mulut itu kita akan memakan buahnya. Makan buahnya. Iya. Jadi rupanya bukan hanya yang kata-kata yang jahat, tapi kata-kata yang baik. Yang baik itu justru kita akan dapat buahnya gitu ya. Kita makan buahnya itu juga. Itu dari betapa berkuasanya mulut kita ini, perkataan apa yang kita keluarkan. Jadi bahaya sekali kalau kita selalu memperkatakan yang pahit, yang buruk-buruk selalu itu kan terjadi. Pasti dampaknya buahnya itu. Buahnya kan menjadi buruk. Jadi kalau sering memperkatakan sesuatu yang baik tentang kehidupan, tentang masa depan yang cerah, tentang one day aku mau seperti apa, bakalan terjadi. Karena kita menghidupi jadi apa yang kita katakan itu. Jadi kan kita terus mengarah ke sana. Itu yang aku alami dari hidupku ya. Itu pasti aku alami banget gitu. Terjadi. Dan hari ini aku sudah hampir 10 tahun di Singapura. Hampir 10 tahun di Singapura. Mungkin karena itu kali ya. Jadi kayak nampaknya happy gitu kan. Kayak menikmati apa yang pernah diucapkan. Wow, it's amazingly. Terus aku berkatakan, orang tanya, kamu kemana rencananya? Ya aku mau ke Singapura nih, walaupun belum lihat jalan, aku ngomongin aja ke orang lain. Itu dari umur berapa mulai mengucapkan itu? SD ya? SD belum ada kepikiran spesifik negaranya sih. Ini spesifikasinya kapan? Spesifiknya itu setelah aku kuliah. Walaupun dulu ada yang tawarin, kenapa nggak ke Singapura? Pas lagi praktik ada kuliah itu, aku bilang, aku ke Singapura itu keluarnya itu bukan cuma untuk sementara, aku bilang langsung gitu. Tapi untuk jangka panjang. Kalau mau praktik aku di sini aja dulu, di Indonesia lah gitu istilahnya. Aku bilang aku malah enggak lah, aku mau jangka panjang di luar gitu. Nah, pas kuliah pas mau semester akhir itu hamba Tuhan lah yang tanyain, teman-teman lah tanya gimana mau rencananya kemana. Aku bilang aku mau ke Singapura. Wow. Artinya saya boleh simpulkan bisa dibilang tentang masa depan yang hari ini sebenarnya sudah tergambarkan sebelumnya. Nah, untuk sampai di titik ini tantangannya apa aja sih? Boleh di-share nggak? Challengingnya apa aja? Pas mau masuk ke sini itu dulu itu pas lagi susah banget itu urusin visa kerja. Oh. Banyak yang
dideportasi juga. Pada saat itu untuk dapat visa kerja itu sepertinya dipersulit gitu pada saat itu, karena ada banyak kasus migran worker itu di Singapura buat ulah, mabuk-mabukan, berantem-berantem sampai penjara. Banyak yang dipulangin lah, orang Malaysia, orang Indonesia gitu istilahnya. Pembuatan visa itu pembuatan visa itu sangat sulit. Tapi apa yang aku ambil dulu itu, kalau memang ini kehendak Tuhan kan, dan aku tahu memang dari company which is gereja yang mengapply itu sedang mengapply, aku ambil tindakan untuk puasa pada saat itu. Puasa. Oh, aku ambil puasa Esther 3 hari. Ya, 3 hari. Aku ambil puasa Daniel. Oh. Aku ambil pertama aku ambil puasa Daniel dulu. Terus habis itu Esther 3 hari, tapi gagal itu. Hari kedua aku kolaps ya. Karena itu kan total ya. Itu kan nggak minum air, nggak makan, nggak mimpi selama 3 hari. Kolaps aku, minum obat langsung, besoknya lagi setelah sembuh aku ulang lagi puasa itu sampai full, benar-benar. Sampai benar-benar full. Full selesai, dan beberapa hari setelahnya 2 hari kalau nggak salah itu, setelahnya itu baru di approve. Oh, visa kerja yang di-apply sama. Artinya boleh disimpulkan bahwa mimpi itu perlu, tetapi perlu juga usaha, perlu perjuangan, perlu doa, bahkan sampai puasa ya, dan itu supaya terwujud gitu ya. Kan kayak jadi teringat kisah Yusuf kan dulu ya. Masih muda-muda udah mimpi tahu mau jadi orang hebat, ternyata. Betul. Nah itu mirip kan. Untuk sampai di situ tuh dia perlu dilempar dulu dalam sumur lah. Artinya antara mimpi sama terwujudnya mimpi itu ada satu perjalanan, proses itu yang perlu harus fighting di situ. Oke. Apalagi zaman sekarang itu orang pengen mental instan. Ya kan? Jadi nggak mau berusaha, nggak mau berjuang. Saya pikir mungkin dengan ceritanya Bang Jun ini, teman-teman yang dengar ya, apalagi yang Gen Z, mengertilah bahwa tidak ada yang instan di hidup ini. Bahkan mie instan aja pun sudah diprosesnya, itu harus diproses dulu gitu ya. Oke, ini menarik nih Bang Jun. Oke. Sambil makan lah. Ya, sambil aja. Sekarang kita berpindah ke setelah di Singapura. 9 tahun melayani. Aduh. Di bagian apa itu Pak? Bisa di-share? Saya di bagian menara doa, di bagian musik, main piano, main bass, main drum. Lebih banyak kalau di ibadah itu main drum. Oke, jadi menara doa, musiknya bass, gitar, drum, keyboard juga. Multi talent dong berarti. Multi talent, puji Tuhan. Tapi tunggu, waktu yang kita kelas kemarin, pas siapa yang suruh nyanyi terus ada pakai gitar, nyanyi pakai mic, keren banget loh. Saya tuh sampai merinding. Oh ya? Gitu. Disko ini orang gini, orang yang nyanyi dengan ketulusan, terlepas itu mau lewat Zoom, mau lewat apapun, pasti orang bilang rohnya itu nyampe gitu. Dan aku bilang, ini orang bisa gitu loh. Itu kan di luar satu persiapan loh. Iya kan, berdadakan ditembak. Tapi itulah memang ya, orang kalau dia punya hati penyembah, hati worship, itu bakalan terasa. Tanpa dia harus menipu, harus pakai gimana gitu. Ini, nah itu saya lihat apa adanya. Itu, itu menarik sih. Kita harus memang apa adanya. Memang kita harus siap apa adanya kan, kapan aja. Oke lah. Jadi tantangannya apa aja nih Pak? Ya, yang terakhir itu saya sebagai head of logistik ya sekarang, bertanggung jawab di bagian logistik untuk penyediaan peralatan gereja. Di Singapura, untuk cabang, untuk semua lah. Logistik. Tantangannya
kan masih tetap di menara juga. Tantangannya ya untuk tetap jaga semangat melayaninya lah kan. Semangat melayani. Tantangan kita masih permasalahan kita itu tetap ada lah ya. Apapun itu. Lika-liku kehidupan kita ya, masalah itu pasti tetap ada. Tapi bagaimana kita untuk menjaga semangat melayaninya itu tetap menyala gitu ya. Ya, itu yang perlu selalu dijaga ya. Yap. Jadi 9 tahun itulah yang digeluti ya. Iya. Belakangan 2 tahun belakangan gelutinya logistik lah, bagian logistik. Nah, Bang Jun, ini pertanyaannya sering saya tanyakan ke semua orang yang selalu duduk ngobrol di podcast ini. Ultimate question kayaknya. Pertanyaannya gini, seandaikan Bang Jun tinggal punya 1 hari lagi. Iya, aduh. Dan setelah itu udah nggak ada lagi di dunia ini. Dan Bang Jun dikasih mic, pengeras suara. Kira-kira pesan apa yang akan Bang Jun sampaikan di hari itu? Hari terakhir ya. Berat ini. Ini mau dikasih ke orang lain ya, yang masih hidup gitu. Pesan terakhir lah istilahnya gitu ya. Pesan terakhir. Wah, berat juga nih. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Nggak pernah kepikiran aku tentang ini loh. Mungkin berat juga. Ya bagi aku sih gimana ya cara menyemangatin orang kalau udah hari terakhir gitu ya, menyemangatin orang untuk melayani ya. Itu paling penting sih untuk tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan. Kenapa harus melayani Tuhan? Sebenarnya hidup kita ini ya dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan semuanya kan. Terus kalau Tuhan panggil pun harusnya kita udah siap ya, karena kita sudah memberikan semuanya untuk Tuhan, melayani Tuhan dalam hal melayani Tuhan itu. Gitu. Makanya harus dengan sungguh-sungguh melayani. Yang aku mau bilang sih ke pemain kalau aku terakhir, speak terakhir, mau bilang layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke. Wow. Jangan menyerah. Karena jadi karena hidup ini adalah dari Tuhan. Iya. Jadi selama kamu masih hidup, pergunakanlah hidup ini untuk Tuhan, melayani Tuhan. Mengerti tujuan itu ya. Wow. Dalam ini memang. Jadi sering seorang mendengarkan jawaban ini, cuman apa ya? Mungkin karena tidak didasari satu perenungan yang mendalam. Sehingga terdengarnya umum, tapi biasanya, kalau orang yang menjalani itu dengan kesadaran bahwa memang aku ini Tuhan yang menciptakan, hidup ini singkat, di situ orang pasti bakalan lebih sungguh-sungguh di dalam menyerahkan hidup yang singkat itu untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Nah, Bang Jun, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang dalam pelayanan, baik itu musik seperti yang Bang Jun lakukan? Ada nggak beberapa tips-tips, karena otomatis di Singapura ini kan punya pengalaman yang menurut saya berbeda dengan di Indonesia. Ada nggak pesan tips lah untuk pemusik-pemusik di gereja? Untuk pemusik paling utama jaga kekudusan lah ya. Kekudusan, ya. Jaga kekudusan,
jaga keintiman. Oke. Sama Tuhan, karena tanpa keintiman jadinya rutinitas ya. Kalau tanpa keintiman jatuhnya rutinitas kan. Iya, tanpa keintiman. Jadi itu yang aku kekudusan hidup sama keintiman dengan Tuhan itu. Nah, untuk intim dengan Tuhan, hal-hal sederhana yang perlu dikerjakan itu apa, Bang John? Perhatikan perenungan pagi. Harus ada pembacaan firman Tuhan setiap hari. Aku nggak mau tentuin harus pagi atau malam. Yang penting ada perenungan. Ada perenungan firman Tuhan. Berapa pasal paling gitu? Enak. Oh, kalau sekolah teologi bilang 5 pasal. Sudah. Enggak lah, kita nggak batasin. Berapa pasal satu hari. Yang penting dapat dalam dia. Dalam ayat pun, mau satu ayat pun kalau itu dalam, itu perenungannya itu lebih dapat ya daripada 5 pasal dikejar tapi nggak dapat. Nah, dalam dia cuman ngejar target doang gitu ya. Ngejar target. Iya. Itu bahayanya karena kejar target. Oke. Kayaknya aku dulu lakukan waktu sekolah teologi seperti itu kayaknya. Oh iya, itu kan jadi waktu itu mahasiswa baca itu karena kejar target aja tuh. Kejar target. Bukan karena membaca untuk membangun hubungan dengan Tuhan gitu ya. Iya, benar sih. Jadi mungkin teman-teman di sana, kalian dengerin ini juga perlu mengertilah bahwa tujuan membaca firman Tuhan ini adalah untuk mengenal siapa pribadi Tuhan dan membangun hubungan dengan Dia. Dan kalau tanpa hubungan dengan Tuhan, ya pelayanan itu jadi hambar, kosong aja. Kayak satu kegiatannya, ya karena udah dijadwalin ya udah gue pelayanan ya, karena gue dibutuhin di situ ya udah gue melayani. Tapi bukan karena datang atas dasar cinta karena dia kepada Tuhan gitu. Tapi pengertiannya pasti selalu beda loh. Baca ayat yang sama hari ini sama besok itu beda. Ya. Karena tantangannya beda, yang kita pikirkan beda. Ketika waktu kita baca dengan hari ini, dengan kondisi yang sekarang, mungkin kita lagi banyak masalah, kita nangkapnya ayat itu mungkin berbeda dengan waktu besok kita bacanya. Baca lagi, walaupun ayatnya sama. Walaupun ayatnya bersama. Ya itulah rema namanya. Waktu kita baca itu rema, walaupun ayat sama tapi yang kita dapat itu beda. Itu yang pernah dialami Bang John. Itu paling pasti sering lah. Sering dialami. Bisa diceritain satu kejadian nggak? Satu momen mengalami satu kejadian ayat yang hari ini bacanya kok kayak gini, besok ada momen bisa diceritain? Satu ya, ayat Mazmur 91 itu paling terakhir itu ayat terakhir itu yang Tuhan akan berikan umur yang panjang dikatakan di situ. Waktu aku masih muda, pasti. Aku masih muda. Tuhan kasih umur panjang, ya udah pasti. Tapi kan belum tentu. Bisa aja langsung mati di tempat aku waktu saat itu. Tapi kan kalau kita sekarang baca, aku baca waktu lagi sakit, pas aku renungkan, Tuhan berikan umur yang panjang, itu dapat banget tuh. Itulah dia dapat, benar. Kan beda banget gitu. Walaupun sebenarnya Mazmur 91 ini sering kami baca di grup kami lah. Setiap hari kami baca Mazmur 91 itu. Nah, satu kali itu waktu pembagian ayat dari gereja, kita ada pembagian ayat tahunan gitu. Ambil di di tempat-tempat ayat sudah disediain sama gereja, kita ambil satu, muncul ayat itu, Mazmur 91 bagi ayat 16 mengenai umur yang panjang yang Tuhan kasih. Waktu aku ambil itu, Tuhan ingatkan, akan diberikan umur yang panjang. Langsung aku dangkapnya, itu puji Tuhan, Tuhan pelihara sampai hari ini. Itu anugerah Tuhan banget. Tuhan kasih kesempatan untuk melayani hari ini. Anugerah banget. Ya. Tuhan kasih besok untuk bisa melayani itu. Itu anugerah. Itu anugerah banget. Itu umur yang panjang yang Tuhan kasih supaya kita untuk bisa tetap
melayani. Itu dari satu itu aja kan kita bisa udah bisa lihat remanya itu dapat ya. Dengan ayat yang sama, yang sering selalu itu almost ayat yang sering setiap hari kalau di menara doa itu harus dibacakan kan. Tapi waktu ambil itu remanya itu kan beda. Dapatnya itu berbeda. Padahal simpel banget. Aku bacakan lagi ya, coba ya. Coba. Mazmur 91. Ayat 16. Mungkin ada yang dapat rema juga nanti yang nonton ini ya kan. Benar. Mungkin ada yang lagi sakit gitu. Mazmur 91 ayat 16. Tuh, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekarang aja aku dapat ini. Remanya itu, drama yang kemarin itu, ini ada janji Tuhan gitu. Terdapat janji di dalamnya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mengandung janji dengan Tuhan. Waktu aku baca sekarang ini aku mau rema baru lagi. Baru lagi. Janji Tuhan itu ada. Karena sedangkan tadi aku bagikan itu, kalau Tuhan berikan umur yang panjang, syukur banget emosinya. Sekarang bisa melayani. Beda kan remanya. Nah sekarang ini remanya janji Tuhan itu dinyatakan hari ini bagi setiap kita yang mendengar juga. Aku akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dan kayaknya ayat firman Tuhan itu aku bilang hidup lah. Hidup ya, dan selalu sesuai antar generasi. As long as masih tetap dibaca firman Tuhannya. It's amazing. Itu kan hidup selama-lamanya. Dari situ baru kita bisa mempermuliakan nama Tuhan kan. Mempermuliakan nama Tuhan. Guys. Jadi balik lagi yang tadi ya kita bilang ya. Jangan baca Alkitab karena kamu disuruh-suruh. Atau diharuskan karena kamu punya target 4 pasal supaya habiskan Alkitab dalam setahun. It's fine, nggak apa-apa kalau mau lakukan itu. Tapi yang terpenting adalah bukan masalah berapa banyak ayat dan pasal, tapi sejauh mana, sedalam mana kamu merenungkan dan mendapatkan rema dari ayat itu. Jangan jadi ahli Taurat pula jadinya kan. Jangan kita baca tahu Alkitab segalanya hanya untuk mengisi pengetahuan buat perdebatan. Tapi baca Alkitab karena mau ambil rema dan untuk menghidupinya. Bang Jun luar biasa banget. Itu apa yang mau bagikannya. Ini oke lah. Ini pertanyaan terakhir nih. Udah panjang katanya ini. 9. Jangan bosan dulu. Ada 9 tahun melayani Tuhan di Singapura. Dan saya pikir bukan cuma di Singapura ya, di Bandung pun. I know you lah, melayani juga Tuhan gitu ya. Pertanyaannya gini Bang John, siapa Tuhan bagi seorang Bang John, Tuhan Yesus, atau seperti apa Yesus itu bagi seorang Bang John, sehingga you mau lakukan semua itu, mau melayani, mau all out bagi dia. Siapa Yesus bagi Anda? Aku rasa segalanya ya, nggak tergambarkan. Yesus itu Tuhan, pasti Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan bagi kita, bukan nabi, dia Tuhan. Bagi aku secara pribadi, kalau dia Tuhan, dia lah yang punya segalanya. Apalagi secara pribadi aku, dia lah yang punya kehidupanku ini gitu. Nah, makanya aku mengambil keputusan no turning back lah, ngapain kalau udah dia Tuhan. Kalau masih kita memandangnya masih sebagai nabi, ya kita akan memperlakukan dia sebagai nabi. Kalau kita memandangnya sebagai Tuhan, kita memperlakukan menghormati dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Gitu sih. Jadi pandangan worldview itu yang harusnya dimiliki oleh sebagai seorang pengikut Tuhan gitu ya. Dia harus ngerti bahwa ini dia pribadi yang
maha di atas segala-galanya. Dan ya, perlakukanlah dia seperti yang punya segala-galanya. Raja di atas segala raja itu ya, Tuhan di atas segala Tuhan itu. Wow. Itu satu statement yang luar biasa sih. Saya pikir mungkin orang harus punya pemahaman-pemahaman semacam itu sehingga mereka tahu memperlakukan Tuhan ya. Kebanyakan kan orang KTP-nya Kristen, ngakunya tiap minggu ke gereja. Tapi kadang cara memperlakukan Tuhan itu tidak seperti pribadi Tuhan apa adanya gitu. Iya. Wow, luar biasa ini. Aduh. Maaf kalau salah-salah loh. Nah, ini yang terakhir sekali. Ini terakhir terus nih, nggak terakhir. Istri anak di Batam. Ya, lagi kadang di Batam. Istri kesini juga. Ya. Pak Jun di Singapura itu dari office-nya Selasa sampai Minggu. Senin lah libur ya. Gimana membagi waktu dengan pelayanan sama keluarga? Seperti apa pembagian waktunya? Kami keluarga kami semua keluarga pelayan ya, jadi pelayanan memang prioritas paling utama sih. Oke. Tapi kalau ada waktu untuk bersama ya dimaksimalkan aja sih. Oke. Kayak jadi istri pun enggak yang begitu, nggak terlalu nuntut. Oh, pelayanan terus enggak. Karena dia juga seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan gitu ya. Dia sudah dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan juga. 4 hari lalu ada satu pasangan, mereka baru habis putus, dan salah satunya telepon cerita ke saya kalau mereka udah putus. Ini udah menikah atau bagaimana? No, pacaran. Masih pacaran. Ya. Dan saya tanya alasan kenapa kalian putus. Salah satunya karena dia merasa kesal dengan pacar dia, bahwa pacar dia kasih dia pertanyaan semacam ini: antara saya dengan pelayanan kamu pilih siapa? Kok kamu pelayanan terus, katanya begitu. Oh, waduh. Dan lalu teman saya ini bilang, masih pacaran aja gitu masih ya? Pacaran aja gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan. End aja. Karena dia pilih pelayanan. Ya, dia bilang, waduh. Dan sangat disayangkan. Padahal dia udah pilih yang benar itu. Iya. Tapi yang dia cerita bahwa dia memang waktu itu tidak mudah untuk mengambil keputusan karena memang mereka udah pacaran selama kurang lebih 6 tahun. Wow, panjang. Dan suatu kali dia memutuskan untuk berdoa dan puasa. Dan tiba-tiba ada hamba Tuhan pergi KKR di gereja mereka, dan hamba Tuhan itu bilang, kamu masih single ya? Dia bilang, iya, saya belum married. Coba hamba Tuhan itu bilang, jangan gegabah di dalam mengambil pasangan hidup. Pertimbangkan baik-baik. Cuma gitu doang. Habis itu udah selesai. Dan dia langsung ingat, dia bilang, gila, aku ini lagi puasa soal itu tadi, memutuskan apakah mau lanjut sama si orang. Setelah dia dengarin, dia langsung bilang, oke, saya yakin bahwa ini suara Tuhan. Dari Tuhan. Saya harus akhirnya memutuskan. Walaupun pahit, tapi dia bilang, aku tahu bahwa pasti Tuhan akan kasih. Ya, kita nggak tahu lah apa yang dihadapi, yang sedang dihadapi dalam hubungan itu ya. Tapi menurut saya dia cukup bijak mengambil keputusan semacam itu ya. Mungkin kalau terlalu over pelayanannya, terlalu sibuk. Sebetulnya enggak juga sih, dia cerita nggak over. Memang si pasangannya aja yang kadang minggu aja nggak gereja. Minggu aja nggak datang gereja pasangannya. Oh, yang memutuskan itu. Jadi makanya dia memutuskan, yang kawan yang ini, yang satu, karena pasangannya minggu malas gereja. Aduh. Kasih lagi pilihan, kamu pilih pelayanan atau pilih saya? Ya itu tadi ke Bang Ju bilang, alah belum menikah, baru pacaran aja udah gitu. Iya. Iya toh, gimana kan? Ya. Oke, kita closing statement. Ada nggak sih pesan-pesan sebelum kita akhiri untuk teman-teman kita yang dengerin? Aduh, pesan-pesan lagi. Closing statement lah. Aduh. Oke, baik guys. Closing statement.
Iya, iya, iya. Mau bilang apa ya? Apa aja lah bang. Hah? Apa aja lah. Ya sudah guys. Yang paling utama sih tetap andalkan Tuhan dalam segala hal ya. Dalam segala perkara. Yang kedua itu kembali kepada firman Tuhan, seperti yang kita bahas tadi. Yang ketiga itu ya Tuhan yang berdaulat di atas segalanya. Apapun keputusan kita, Tuhan tahu. Walaupun kita sering kali salah ambil keputusan, tapi Tuhan bisa merancangnya itu untuk kebaikan. Wow. Itu sih yang aku mau bilang. Roma 8:28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah itu guys. Ya, maju terus. Tuhan memberkati. Oke, Bang Jun, thank you. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.